Halo, selamat pagi, salam damai sejahtera dan salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar yang pada saat ini bergabung bersama dengan saya Dr. Steven Einstein Liao dalam acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran. Dan para sahabat kebenaran sekalian, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya kembali merekam sesi ini pada suatu pagi yang cukup cerah ya, karena memang sudah bukan musim hujan lagi di Jakarta. Saya di bulan Juni saat ini sudah masuk ke musim panas dan walaupun ini tahun 2020 dan masih bergumul dunia dengan COVID-19 dengan pandemi ya. Saya tidak tahu Anda mendengar ini kapan. Moga-moga Anda mendengar ini masalah COVID sudah selesai. Namun kalaupun belum, kita mengucap syukur seperti kita harus mengucap syukur setiap hari dan kita bersuka cita karena kondisi kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan COVID, tidak ada hubungannya dengan dunia. Dunia bisa bagaimanapun dan bukan berarti kita tidak terpengaruh dengan Tuhan. Namun bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan, maka kita berdiri di atas batu karang yang jauh lebih kokoh dari dunia ini. Dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar, oh kapan pandemi akan selesai, oh kapan COVID akan selesai, oh kapan masalah yang saya sedang hadapi ini, pergumulan yang saya uh, sedang pergumulkan ini akan selesai. Tidak, pengharapan kita jauh lebih daripada itu. Memang kita bisa mengharapkan semua itu, namun saudara yang kasih Tuhan, kita mengharapkan suatu kota yang indah. Kita mengharapkan tubuh kemuliaan. Kita mengharapkan menghabiskan kemuliaan bersama dengan Tuhan, menghabiskan kekekalan bersama dengan juru selamat kita. Itu pengharapan kita, saudara kasih Tuhan. Bukan sekedar kapan pandemi akan selesai, bukan sekedar kapan saya bisa sembuh dari sakit saya sekarang, bukan sekedar kapan saya mendapatkan promosi atau lain sebagainya. Yang semuanya baik-baik saja, saudara kasih Tuhan. Namun bukan itu sumber sukacita dan pengharapan kita yang sesungguhnya. Dan kita mengharapkan sungguh sesuai dengan janji Tuhan, suatu dunia yang baru, langit baru dan bumi baru. Dan Anda mungkin bertanya, tahu dari mana? Kenapa Anda bisa punya pengharapan yang begitu luar biasa, begitu aneh, begitu begitu indah? Ada apa pengharapan, dasar pengharapan Anda? Dasar pengharapan saya adalah firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu benar seluruhnya. Dan oleh sebab itulah kita mau belajar firman Tuhan, saudara Tuhan. Firman Tuhan memiliki banyak sekali aspek. Ada pengajaran, ada pengharapan, ada teguran, ada prinsip-prinsip. Oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan secara sistematis. Dan itu yang kita lakukan dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita masuk dari perjanjian lama. Mengapa perjanjian lama? Ya karena perjanjian baru sudah dibahas dalam acara Through the Bible. Ya, perjanjian baru memang sangat penting juga. Bahkan mungkin lebih langsung dapat diaplikasikan kepada kita. Tapi bukan berarti perjanjian lama tidak bisa diaplikasikan, saudara. Seperti yang sudah kita lihat, banyak sekali prinsip dan pengajaran dalam perjanjian lama yang sangat penting bagi kita hari ini. Ya, namun kita dua-duanya kita perlukan. Perjanjian baru kita perlukan, perjanjian lama kita perlukan. Bahkan seringkali kita membahas mutiara kebenaran, kita banyak membuka perjanjian baru. Dan kalau kita membahas perjanjian baru, kita bisa banyak membuka perjanjian lama, saudara. Karena keduanya adalah satu komplit ya, satu set yang perlu dipelajari bersama-sama. Oke, langsung saja kita masuk, kita buka Alkitab. Saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan Anda dan kita akan membuka dalam Ulangan pasalnya yang ke-25 hari ini. Ulangan pasal 25 ada 19 ayat, tidak terlalu panjang dan kita akan menghabiskan 40 menit sampai 60 menit ya, maksimum 1 jam kira-kira. Kalau materi tidak terlalu banyak, nanti saya tidak tahu berapa panjang waktu kita butuhkan untuk membahas ini. Kalau biasanya minimum kita 40-an menit lah begitu ya. Namun kita lihat ya, kadang-kadang ada yang pendek sekali. Kalau terlalu pendek biasa kita gabungkan dengan pasal selanjutnya. Oke, dan kita mulai membaca, tapi sebelum kita mulai membaca kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, karena kami mengenal Engkau melalui Sang Putra yang memperkenalkan kami, yang
menuntun kami, yang menjadi jalan bagi kami kepada Engkau. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berdaulat, Tuhan yang bersemayam di atas tahta yang kudus. Tuhan, dalam situasi dunia yang semakin kacau ini, baik itu secara fisik, baik itu secara moral, baik itu secara rohani terutama Tuhan, Engkau yang tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin siap kepada kehancuran. Namun kami sebagai orang percaya tetap memiliki damai sejahtera, karena kami memiliki jaminan, kami memiliki keyakinan di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah supaya kami semakin dekat kepadamu dengan cara kami semakin mengenal Engkau. Dan ini ingin kami lakukan dengan mempelajari firman-Mu pada hari ini. Dan Engkau yang menolong kiranya menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal yang ke-25, saudara yang kasih Tuhan, dan di dalam pasal ini ada sejumlah hukum, sejumlah aturan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tujuannya adalah untuk macam-macam, untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah, untuk menghukum kejahatan dan lain sebagainya. Kita baca saja mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali orang itu 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Oke, sangat menarik sekali, ada satu peraturan di sini mengenai salah satu bentuk hukuman yang bisa dilaksanakan di Israel terlebih dahulu, yaitu hukum pukul atau didera begitu ya. Dan dipukul di sini tentu bukan pakai tonjok atau lain sebagainya, tapi diasumsikan memakai mungkin tongkat atau cambuk begitu. Jadi apabila ada perselisihan katanya ini ya. Jadi kalau seseorang berbuat kesalahan dan kesalahan itu tidak setimpal dengan hukuman mati. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati, misalnya membunuh orang, menculik orang, ya, memperkosa seseorang wanita dan lain sebagainya. Itu semua layak dihukum mati. Tapi bisa saja ada kesalahan yang dibuat yang tidak layak dengan hukuman mati. Misalnya seseorang memfitnah seseorang, misalnya begitu kan, memfitnah seseorang, memberikan atau menjelekkan nama baik seseorang, atau lain-lain hal lagi, saudara Tuhan. Bisa saja melukai seseorang, ya, tidak sampai mati, atau merugikan seseorang. Intinya ada begitu banyak hal, dan itu bisa dijatuhkan hukuman yang tentunya tidak setimpal dengan hukuman mati, karena memang kejahatannya tidak setimpal itu, yaitu hukuman dera atau pemukulan, ya, atau pencambukan di sini ya. Dan cara pelaksanaannya harus demikian, bahwa dia disuruh tiarap, kemudian dia dipukulin. Jadi berarti dia dipukulin di punggungnya, saudara, di punggungnya atau di bagian belakangnya, mungkin di pantat, di kaki bagian belakang, atau di punggungnya. Dan ini masuk akal karena kalau dipukulin di depan itu jauh lebih berbahaya, ya, karena bagian depan manusia lebih banyak mengandung organ-organ, atau lebih banyak, ya, gampang terkena organ-organ yang penting, ya, misalnya muka, ya, kemudian leher atau kerongkongan, tenggorokan, ya, kemudian ada perut, ya, perut yang sensitif, di situ ada organ hati dan lain sebagainya. Jadi pemukulan dari belakang di sini jauh lebih masuk akal. Dan mungkin ada yang berkata, wah, ini barbar, mungkin ada yang berkata ya, karena cukup jarang hukuman seperti ini dilaksanakan di dunia modern. Kebanyakan di dunia modern orang dipenjara, namun ada beberapa negara yang masih memperlakukan hukum pukul atau hukum cambuk, ya. Antara lain yang cukup terkenal adalah Singapura misalnya. Ada the caning, ya, mereka bilang dalam bahasa Inggrisnya caning law, jadi dipukul diembat dengan rotan begitu. Dan saya pernah membaca kesaksian beberapa orang, apa ya istilahnya, hakim, jaksa, dan juga pengacara begitu ya. Dan mereka pernah berdiskusi, dan beberapa orang di antara mereka berkata bahwa kalau misalnya
untuk kejahatan-kejahatan tertentu, kejahatan-kejahatan kecil atau yang tidak terlalu serius, diberlakukan hukum pukul, hukum-hukum atau hukum rotan seperti ini, maka ini akan akan jauh lebih baik menurut mereka, karena rupanya orang-orang yang sudah kenyang di dunia kriminal, di dunia hukum, mereka tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak takut lagi masuk penjara begitu. Jadi mereka bodoh amat ya, karena mereka akan dipenjara katakanlah beberapa hari atau beberapa 1-2 minggu begitu, lepas begitu ya, karena mereka kadang-kadang kesalahan mereka, mereka colong barang di supermarket atau macam-macam lah begitu kan. Ada yang mengendarai mobil ugal-ugalan kena penjara beberapa hari dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ada di antara mereka yang ya bodoh amat ya, toh di penjara santai juga, tidur, ada ruang ber-AC dan lain sebagainya. Dan beda lagi kalau misalnya hukuman bagi mereka adalah hukuman pukul. Nah, ini ada efek malu dan ada efek sakit ya, sakit secara fisik begitu. Jadi saya rasa Tuhan jauh lebih berhikmat daripada manusia. Kadang-kadang manusia merasa sok pintar sih ya, sok pintar dan sok lebih baik daripada Tuhan gitu. Padahal tidak demikian. Namun ada satu hal yang Tuhan wanti-wanti, bahwa harus ada batas maksimum di sini ya. Dan bagi orang Israel dia taruh batas maksimumnya 40 kali katanya. 40 kali kamu boleh memukul orang itu, jangan lebih. Tujuannya apa? Ya tujuannya beberapa. Satu, tentu kalau dibilang di sini supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jadi kalau pemukulan terlalu banyak itu merendahkan martabat seseorang, dan juga resiko kematian meningkat tentunya ya. Kalau orang dipukulin terus bisa mati nggak ya? Bisa juga saudara-saudara, bisa mati ya. Oleh karena itu jangan dipukulin terlalu banyak begitu, nanti jadi hukuman mati. Selain itu ada kehilangan kehormatan yang luar biasa. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Farisi, mereka saking takutnya melanggar hukum, kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang konyol ya. Seperti saya pernah singgung juga di bagian lain, orang Yahudi saking takutnya mereka menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, hukum ketiga, sampai-sampai mereka tidak mau menyebut nama Tuhan sama sekali. Jadi daripada menyebut dengan sembarangan, lebih baik nggak usah disebut. Padahal hukumnya tidak berkata tidak boleh menyebut. Nama Tuhan boleh disebut. Ya, dalam Alkitab kita membaca banyak orang-orang percaya menyebut nama Tuhan, orang-orang yang beriman begitu, bahkan nama Tuhan diulu-ulukan, dan nama Tuhan adalah menara yang kuat begitu. Namun bagi sebagian orang ya, dia malah ketakutan dan tidak mau menyebut nama Tuhan sama sekali. Nah, demikian juga karena ada hukuman, ada peraturan bahwa mendera orang tidak boleh lebih dari 40 kali. Seringkali orang Farisi atau orang Yahudi waktu itu stop di angka 39. Jadi mereka takut mereka salah hitung. Jadi lebih baik 39 aja, supaya kalaupun salah hitung ya tetap ya, kalau salah hitung kan biasa cuman kelebihan 1 atau kekurangan 1, jadi bedanya hanya 1. Jadi kalau mereka mendera orang biasanya 39, atau yang disebut sebagai istilah 40 kurang 1. Dan ini ada disinggung oleh Rasul Paulus waktu Rasul Paulus mendaftarkan berbagai kesusahan yang dia pernah alami demi Kristus di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 22-23 gitu ya. Paulus merespon kepada orang-orang Korintus sebagian yang termakan oleh propaganda musuh-musuh Paulus yang mengatakan Paulus bukan rasul dan lain sebagainya. Paulus bilang, "Woi, enak saja begitu ya. Saya ini pelayan Kristus yang sejati dan bahkan sudah mengalami begitu banyak hal." Kalau kita baca dari ayat 23 ya kan. Aku lebih banyak, saya baca dari tengah-tengah lah ya, ayat 23 tengah situ. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan ya. 40 kurang 1 pukulan. Kenapa 40 kurang 1 pukulan? Ini mengacu kepada aturan di Ulangan pasal 25, bahwa memang Tuhan mengatur tidak boleh mendera seseorang lebih dari 40 kali. Sehingga orang Yahudi biasanya ambil amannya, mereka stop dalam hitungan ke-39. Nah, bandingkan itu dengan ketika katakanlah dia didera oleh orang-orang non-Yahudi. Dia 23 didera di luar batas. Ya, didera di luar batas katanya di situ. Itu adalah pengalaman dia dengan non-Yahudi. Jadi Tuhan tetap sangat balance. Tuhan sangat balance, dan kembali ke Ulangan pasal 25 memberikan maksimum pemukulan 40 kali.
Di Indonesia sendiri ada salah satu provinsi kita, Aceh ya, yang menggunakan syariat Islam, dan di Aceh masih ada hukum pukul atau hukum cambuk ini. Tetapi mereka tidak memakai batasan yang Tuhan berikan 40 kali ini ya. Saya pernah membaca ada orang yang ketangkep selingkuh atau apa begitu dipukul 100 kali dan lain sebagainya. Wow, itu kacau juga ya, tapi tidak mengikuti di sini. Oke, dan sekarang coba kita lanjut lagi di ayatnya yang keempat, dikatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Wow, mulut lembu yang sedang mengirik ya. Jadi mengirik itu apa? Mengirik itu biasanya, jadi kalau misalnya mereka menuai katakanlah gandum atau jagung atau apa, itu perlu di ini ya, diirik begitu. Dan istilahnya seperti uh, digerus ya, digerus, sehingga ada suatu alat di mana ada suatu batu pengirikan yang di tengah yang bisa diputar ya, dengan mendorong sebatang kayu yang nempel ke batu tersebut. Jadi biasanya diputar, didorong berputar begitu batunya, dan itu akan mengirik atau mengerus barang yang harus diirik di sana. Dan karena ini adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga, maka kalau misalnya seseorang itu miskin atau memang tidak ada cara lain, ya dia akan irik secara manual, artinya orang itu akan mendorong batu itu berputar gitu kan. Namun kalau orang memiliki lembu atau binatang lain, ya tentu dia bisa mempekerjakan lembunya itu, biarlah lembunya itu yang berjalan mengirik keliling-keliling batu itu, mengirik batu itu. Dan Tuhan di sini rupanya memperhatikan lembu begitu. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tuhan berkata, lembu ini sedang bekerja untuk kamu begitu. Jadi kalau misalnya sambil dia mengirik, lalu dia makan sedikit-sedikit yang keluar di situ, jangan kamu marahin, jangan kamu tutup mulutnya, dia sedang bekerja untuk kamu. Jadi Tuhan memang sangat peduli, bahkan tentang binatang sekalipun. Kita sudah membaca itu di pasal-pasal sebelumnya. Tuhan peduli tentang burung, bahkan misalnya Tuhan ada aturan di pasal-pasal sebelumnya bahwa kalau kamu ketemu sarang burung, ada mama burung, ada maksudnya burung betina dengan anak-anaknya ya. Kalau kamu mau ambil, jangan ambil semuanya begitu. Ya biarkan mamanya pergi. Dan hal-hal seperti itu memperlihatkan Tuhan peduli dengan segala ciptaannya. Dan memang benar, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa burung yang begitu murah pun dijual oleh manusia, tidak ada satupun yang jatuh tanpa sepengetahuan Bapa di sorga. Tuhan peduli dengan ciptaannya. Bahkan Tuhan berkata bahwa dia mendandani ya rumput di padang, mendandani bunga bakung dan lain sebagainya. Dan Tuhan peduli dengan semua ciptaannya, apalagi kepada kita. Dan sudah yang kasih Tuhan, Paulus bahkan memakai ayat yang ada di sini. Paulus memakai Ulangan 25 ayat 4 untuk mengajarkan suatu prinsip yang lebih indah lagi, bahwa bukan hanya Tuhan peduli tentang binatang, bahkan lebih spesifiknya Tuhan lebih peduli lagi kepada manusia begitu. Dan prinsip yang sama bisa dipakai di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9, saya bacakan ini. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Oke, jadi kita baca lagi. Intinya, atau kita lompat langsung ke ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi ini malah Paulus terapkan prinsip ini kepada manusia, terutama dalam hal pemberitaan Injil. Jadi Paulus berkata, sebenarnya walaupun Paulus memberikan contoh yang luar biasa di mana dia bekerja dengan tangannya sendiri dan dia membangun tenda atau membuat tenda, menjual tenda, namun Paulus berkata sebenarnya dia punya hak ya, walaupun dia tidak memakai hak itu, untuk dibiayai, untuk dicukupi kebutuhannya oleh orang-orang yang dia layani begitu. Dia berkata bahwa kalau kami sudah menabur benih rohani, tidak berlebihan kalau kami mengharapkan hasil duniawi daripada kamu begitu. Di Galatia pasal yang ke-6, Paulus mengajarkan bahwa hendaklah orang yang diajar secara rohani membagikan segala sesuatu yang dia miliki ya, dengan orang yang memberi pengajaran itu.
Jadi intinya Tuhan ingin berkata kepada gereja-gereja, kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen, biayailah, cukupilah kehidupan pengajar firman di antara kalian, yaitu gembalamu, pengkhotbahmu, penginjilmu, ya biayailah begitu. Karena lembu saja perlu dibiayai, padahal lembu itu kan binatang yang kita pelihara gitu. Apalagi seorang gembala terkasih, ya seorang pemimpin jemaat yang ya, dia sudah tidak bekerja secara sekuler mungkin atau sangat kecil pengharapannya secara duniawi, dan dia seperti yang dikatakan di ayat 14, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itulah makanya di GBIA kita terus menyerukan bahwa ayo jemaat setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Bukan karena persepuluhan itu milik gembala, bukan, saudara kasih Tuhan. Persepuluhan bukan milik gembala, persepuluhan itu adalah milik Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan salah ya, tetapi kita melihat bahwa Tuhan, bagaimana Tuhan memakai persepuluhan. Di masa perjanjian lama, ada 11 suku yang Tuhan pakai untuk mendukung satu suku. Jadi 11 suku dapat tanah pusaka, ada satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka, yaitu suku Lewi, dan 11 suku itu memberikan persepuluhan untuk mendukung suku Lewi. Maka di GBIA, Gereja Baptis kami di sini, kita melakukannya seperti ini, bahwa ada gembala jemaat ya berhak untuk mengambil 11 persepuluhan. Jadi dengan demikian gembala bisa hidup terhormat, cukup saudara kasih Tuhan, cukup sesuai dengan kondisi jemaatnya lah begitu ya. Tapi tidak juga berlebih-lebihan sampai sedemikian rupa, karena dibatasi sampai dengan 11. Kalau suatu saat gerejanya menjadi besar sekali, dan katakanlah persepuluhannya sudah ada ratusan bahkan, ya tetap mengambil 11 saja. Sisa dari persepuluhan itu tetap adalah milik Tuhan, tetap dikelola oleh gereja untuk melakukan berbagai proyek dan sebagainya. Nah mungkin ada yang berkata, loh, bukankah gembala boleh memilih yang paling besar? Ya, itu adalah hak dia, begitu. Berarti dia mengambil 1/10 dari orang yang sangat kaya, begitu. Dan berarti orang yang sangat kaya itu melaksanakan apa yang dilakukan di Galatia pasal 6. Di Galatia pasal 6 di mana dikatakan bahwa hendaklah orang yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberi pengajaran itu, dan kebetulan dia membagi 1/10-nya. Saya rasa tidak perlu ada orang yang iri gitu bahwa gembala sidangnya katakanlah berkecukupan atau memiliki uang sedikit lebih ya. Toh orang yang menjadi hamba Tuhan mestinya bukanlah untuk menjadi kaya raya begitu. Oke, jadi kita melihat di sini penerapannya sangat luar biasa di dalam perjanjian baru. Kita kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 sekarang. Ayat 5 sampai ayat 10. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Demikian, kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Oke, jadi ini adalah hukum tentang pernikahan. Kalau dalam istilah Latin akhirnya disebut levirate marriage ya, di Latin yang sudah diinggriskan tentunya. Levirate marriage artinya pernikahan ipar gitu, pernikahan ipar. Dan ini mengatur bahwa ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, dia kan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki tersebut. Nah, andai kata kemudian suaminya meninggal dan dia menjadi janda, sedangkan dia belum punya anak,
maka status wanita ini menjadi tanda tanya sebenarnya, begitu. Menjadi tanda tanya. Beda lagi kalau dia sudah punya anak, ya kalau dia sudah punya anak berarti anaknya itu ya, entah itu satu, entah itu banyak, ya anaknya itu sudah meneruskan nama bapaknya, begitu. Dan ingat bahwa pada masa itu masyarakat bersifat agraris, jadi setiap orang memiliki tanah, begitu kan. Ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, dia masuk ke tanah laki-laki tersebut, begitu. Dan tanah yang dimiliki laki-laki tersebut menjadi milik dia juga karena dia istrinya, begitu kan. Nah, ketika suaminya mati, nah kalau dia punya anak, berarti anaknya itu, anak laki-lakinya itu mewarisi tanah bapaknya yang sudah meninggal itu. Dan si wanita ini juga bisa berharap ya, dan bisa bergantung kepada anaknya yang ya entah walaupun masih kecil sekalipun suatu hari anaknya akan tumbuh besar, gitu kan, akan tumbuh besar dan akan mengurus ibunya dan lain sebagainya, dan dia sudah punya keturunan, punya nama di situ. Namun kalau misalnya dia tidak punya anak, nah ini menjadi tanda tanya, ya wanita ini harus bagaimana? Kalau wanita ini akhirnya menikah dengan orang lain, status tanahnya ini bagaimana, begitu? Status tanahnya ini bagaimana? Apalagi kalau dia menikah dengan orang non-Israel misalnya, atau pokoknya dia menikah dengan orang lain. Nah, untuk menghindari masalah ini, dan juga supaya orang yang mati itu, laki-laki yang mati suaminya itu tidak hilang begitu saja dari catatan, gitu kan, maka Tuhan memberikan aturan seperti ini. Ini yang disebut sebagai levirate marriage atau pernikahan ipar. Dan salah satu contoh aturan ini dipraktekkan dengan demikian indah adalah di kitab Rut. Di kitab Rut ya. Jadi di kitab Rut ada seorang namanya Elimelek yang punya 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion itu. Nah, kemudian Mahlon menikah dengan seorang wanita namanya Rut. Mahlon, Kilion mati, Elimelek mati. Dan akhirnya singkat cerita Rut kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi, begitu. Ya, tapi akhirnya Rut mendapatkan pernikahan levirate ini, ya. Dan menariknya pernikahan levirate ini adalah pernikahan yang dimana yang perempuan lah yang bisa mengambil inisiatif untuk meminta saudaranya menikah dengan dia, begitu. Jadi kalau wanita ini tidak mau mempergunakan haknya, juga tidak bisa dipaksa sebenarnya, begitu. Jadi wanita ini bisa saja dia mau tetap janda dan lain sebagainya, tapi dia punya hak, istilahnya dia punya hak, dan dia bisa meminta hak tersebut. Makanya itu yang dilakukan oleh Ruth, dan Naomi ngajarin dia bahwa malam-malam dia datang ke tempat pengirikannya Boaz, kemudian dengan kata-kata dia berkata, aku ini kaum yang lemah dan engkau adalah kaum penebus, dan istilahnya bentangkanlah ya sayapmu, kainmu kepadaku, begitu. Jadi di sini pihak wanita yang bisa mengambil inisiatif untuk berkata, aku punya hak untuk dinikahi, gitu. Dan aku mau mempergunakan hak tersebut, gitu. Jadi cukup lucu ya. Biasanya laki-laki yang berinisiatif, tapi di sini yang perempuan yang berinisiatif bisa. Maka iparnya itu, saudaranya itu wajib sebenarnya, ya. Dan ini biasanya dimulai dari yang terdekat, biasanya dari saudara kandung suaminya, gitu. Dan kalau suaminya tidak punya saudara kandung lagi, seperti dalam kasus Mahlon dan Kilion di kitab Rut, maka saudara yang paling dekat, gitu. Mungkin sepupu, mungkin lain sebagainya, ya. Dan ini juga adalah satu cara untuk memberitahu bahwa hubungan keluarga pada masa itu haruslah hubungan yang erat, saudara yang kasih Tuhan. Jadi bertentangan dengan yang banyak terjadi di dunia modern ini, di mana dalam satu keluarga tidak banyak peduli lagi, bahkan ada orang yang menikah dia bodoh amat dengan orang tuanya, tidak peduli dengan saudaranya, dia main menikah sendiri. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin ikatan keluarga itu tetap erat, ya. Dan ternyata siapa yang dinikahi oleh saudara kita itu lumayan penting juga, ya. Kalau misalnya anak tertua menikah dengan seseorang, begitu ya, adik-adiknya ini ada potensi, ya, walaupun kemungkinannya kita nggak tahu, ya, ada potensi menikah dengan kakak ipar mereka, begitu ya. Jadi hubungan antar keluarga itu harus erat, begitu, dan harus terjalin, dan Tuhan menginginkan hal seperti itu. Nah, kalau karena satu dan lain hal si saudara terdekat tidak mau menikah dengan dia, maka ada konsekuensinya, di mana dia dianggap
orang yang hina begitu karena dia tidak mau melakukan kewajibannya dan kasutnya harus ditanggalkan, dia harus diludahi dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi ya, ini pernah terjadi sebelum hukum Taurat, pernah terjadi setelah hukum Taurat. Dan sebelum hukum Taurat ini terjadi pada kasus anaknya Yehuda. Dan anaknya Yehuda kita tahu ada beberapa, ada Onan, Shelah. Nah ini ada di kitab Kejadian. Dan menikah, Yehuda carikan istri bagi dia dan dapat satu wanita namanya Tamar. Menikah dengan Tamar, tapi ini jahat rupanya, Tuhan bunuh Akhirnya Tuhan atau Yehuda waktu itu akhirnya menikahkan Tamar dengan anak berikutnya itu Onan ya, tapi Onan kemudian katanya dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Jadi ini perbuatan jahat, ini kejahatan dalam hatinya sehingga dia membuang maninya, membuang spermanya setiap kali berhubungan badan. Jadi dia mau berhubungan badan tapi tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Jadi jahat ya. Jadi dia ingin menikmati katakanlah kenikmatan sensualnya, tapi dia tidak mau memberikan atau menanggung tanggung jawabnya begitu, atau melaksanakan tugas dia, dan Tuhan membunuh Onan juga. Jadi itu satu contoh sebelum diturunkannya hukum Taurat. Dan setelah hukum Taurat tentu contohnya adalah di Rut lagi, karena rupanya Boas bukanlah saudara paling dekat, masih ada orang lain yang paling dekat walaupun kita tidak dikasih tahu namanya. Dan Boas minta pendapat orang itu dulu, dan orang itu awalnya setuju untuk menebus ladangnya Elimelek, tapi kemudian setelah dia tahu bahwa dia harus menikahi Rut, dia tidak jadi begitu, dan akhirnya dia menyerahkan kasutnya begitu ya, menyerahkan kasutnya sebagai kebiasaan dan memenuhi apa yang di pasal 25 diatur di sini. Kembali ke Ulangan pasal 25, kita melihat di sini. Oke. Kita melihat ayat 11, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka harus kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Ya, ini juga suatu hukum, mungkin bagi kita terdengar cukup aneh begitu hukum ini, namun hukum ini dimaksudkan supaya tidak ada orang ya yang sengaja menargetkan untuk melukai kemaluan atau organ vital dari orang lain begitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar, bahkan di dalam sport sekalipun, katakanlah tinju ataupun hal-hal lain, biasanya ada aturan umum bahwa tidak boleh memukul di bawah pinggang begitu ya. Jadi ada istilah atau pepatah idiom to hit below the belt. Jadi memukul di bawah ikat pinggang, lah itu artinya berbuat curang begitu ya, berbuat curang. Jadi menyerang secara curang begitu. Jadi di dunia olahraga sekalipun, di mana pukul-pukulan ya, hajar-hajaran, ada suatu peraturan ya bahwa dilarang untuk menyerang organ ini, karena ini organ yang vital begitu, organ yang untuk keturunan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan juga melarang hal ini ya, jadi di dalam perkelahian dan lain sebagainya janganlah menyerang kemaluan orang begitu ya. Jangan menyerang kemaluan orang. Dan tentu selain itu ya jangan juga ya sampai membunuh orang. Jadi selain kemaluan ya hal-hal seperti kayak otak ya, kemudian leher lain sebagainya, itu juga ya kalau sampai membunuh orang kan sudah ada aturan yang jelas. Nah, kalau misalnya masalah kemaluan kan biasanya orang tidak mati ya. Kalau misalnya kemaluannya cedera atau kemaluannya rusak ya, orang tidak mati. Namun Tuhan tetap bilang itu tidak boleh begitu, walaupun tidak membunuh begitu. Jadi ini adalah aturan untuk melindungi hal tersebut. Dan kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-13 ya. Dikatakan di sini, janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Oke, jadi Tuhan kembali mengingatkan, bukan untuk pertama kalinya, di sebelum-sebelumnya sudah ada juga ya, baik di Imamat ya, kemudian ini akan diulang lagi di kitab nabi-nabi ya, kemudian di Amsal dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan bahwa manusia, orang Israel dan orang percaya hari ini juga tentunya sebagai aplikasi,
haruslah orang yang hidup jujur, ya, tidak boleh main curang lah begitu, tidak boleh main curang dalam segala hal. Terutama dalam bisnis, saudara Tuhan, ya, dalam bisnis. Ada pepatah yang berkata bahwa wah, kalau sudah bisnis pasti curang. Tetapi sebenarnya tidak harus demikian, dan orang Kristen seharusnya berusaha untuk menjalani hidup, ya, yang membuktikan bahwa peribahasa ini salah, bahwa bisnis itu pasti curang. Tidak curang. Ya, bisnis itu mencari untung, itu benar, tapi tidak perlu curang, saudara Tuhan. Dan orang bisa tahu kok bahwa memang pebisnis itu kan memang mencari untung begitu, dan untung yang wajar, untung. Jadi gini, orang rela membayar untuk mendapatkan sesuatu, jasa lah misalnya, begitu kan? Misalnya orang pergi ke toko begitu, dia mau membeli sesuatu. Ya, tentu dia tahu bahwa si penjualnya ini tidak mungkin menjual dengan harga pokok dia. Dia pasti kasih ada keuntungannya begitu. Dan itu wajar karena dia menyediakan suatu jasa. Jasanya apa? Jasanya adalah dia sudah pergi beli ke tempat lain dan menyediakannya di tempat yang enak bagi kamu begitu. Jadi itu jasa dia. Jasa dia adalah distribusi. Mungkin ada jasa-jasa yang lain lagi. Mungkin jasa dia mempackaging dan lain sebagainya. Ada banyak jasa di situ, dan terserah kita kalau kita mau membayar untuk jasa tersebut, silakan. Kalau kita tidak mau juga silakan. Anda silakan cari sendiri di tempat lain. Jadi bisnis tidak harus curang, saudara kasih Tuhan. Yang penting kita dengan hati yang tulus, ya, kita menjual atau membeli atau memberikan servis. Namun curang itu seperti apa? Curang itu misalnya promosi palsu, ya, kita menjanjikan sesuatu padahal memang itu tidak ada begitu, atau seperti ini, ada batu timbangan yang palsu, besar dan kecil, dan biasanya itu dilakukan bagaimana? Ya, jadi ada orang yang punya batu timbangan yang dicurangin misalnya. Ya, kalau dia beli, dia pakai timbangan yang seperti ini, ya, timbangan yang sengaja diringankan misalnya supaya dia dapat lebih gitu kan. Lalu kalau dia menjual, dia sengaja memakai batu timbangan yang diberatkan atau lain sebagainya. Ya, intinya dia main curang lah, ya. Kalau misalnya orang jual kain, dia pakai meteran yang kurang misalnya supaya dia jual ke orang beli 1 meter dapatnya 95 cm misalnya, karena meterannya nggak benar gitu. Nah, ini kan hal-hal yang tidak beres begitu. Jadi Tuhan sangat membenci hal seperti ini. Jangan ada kecurangan pada kita, jangan ada tipu muslihat pada diri kita. Itu yang Tuhan tekankan, itu yang Tuhan inginkan. Baik, kemudian bagian terakhir dari pasal ini, dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, ya. Saya bacakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka harus engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Oke, jadi ini mengenai Amalek. Dan Amalek itu apa sih, saudara? Amalek itu nama suatu bangsa, suatu suku. Dan rupanya Amalek ini adalah keturunannya Esau, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita baca kembali di Kejadian pasal 36, Kejadian 36 ayat 12. Jadi Timna adalah gundik Elifas anak Esau yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi Amalek adalah nama salah satu dari cucunya Esau. Dan kita tahu Esau itu adalah saudara kembarnya Yakub begitu, ya. Dan seringkali dalam beberapa, katakanlah, pelajaran rohani, kita sering berkata bahwa Esau atau Edom itu melambangkan kedagingan kita, ya. Dan demikian juga Amalek sebenarnya, karena Amalek kan keturunannya Esau. Bahkan Amalek adalah keturunan Esau yang paling agresif, paling banyak berperang melawan Israel. Dan Tuhan bilang sama Musa, dan Musa bilang kepada orang Israel sebelum mereka masuk Kanaan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Dan ini dicatat di dalam Keluaran, saudara, Keluaran pasal 17. Dan itu terjadi di suatu tempat yang namanya Refidim. Coba kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-17 di Rafidim, ya, bahasa Indonesianya, mulai dari ayat 8. Datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim, dan mereka langsung menghantam barisan belakang Israel yang lemah begitu. Dan waktu itu terjadi peperangan, dan ini adalah peperangan yang sangat unik. Peperangan di mana Musa pergi naik ke atas gunung,
dan Yosua yang berperang. Dan setiap kali kita membaca bahwa Musa mengangkat tangannya, Israel menang begitu. Setiap kali tangan Musa capek dia turunkan, Amalek yang mulai menang. Sampai akhirnya Harun dan Hur kita baca ya, menopang tangan Musa begitu supaya menang terus. Dan atas tindakan ini Tuhan berjanji bahkan di Keluaran 17 bahwa Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Itu di 17 ayat 16, di Keluaran 17 ayat 16 gitu kan. Dan di ayat 14 Tuhan berkata, ingatkanlah ke telinga Yosua, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya, dan ini digenapi di kitab Samuel. Tuhan memerintahkan Saul untuk melenyapkan Amalek sama sekali. Dan Saul ternyata tidak taat sama Tuhan ya, dia tidak benar-benar menghancurkan Amalek sama sekali, dan ada banyak yang berhasil lolos walaupun Saul tidak mengakuinya, dan Tuhan sangat marah, dan itu menjadi pemicu Tuhan berkata, aku menolak Saul, begitu, aku menolak Saul. Dan mulai saat itu Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja pengganti Saul. Dan Saul waktu itu penuh dengan alasan ya, dia bilang, oh saya tidak hancurkan semua karena domba-domba ini bisa menjadi persembahan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata melalui Samuel waktu itu, yang mana yang Tuhan lebih inginkan? Mendengarkan ataukah persembahan? Ya, mendengarkan lebih baik, karena pemberontakan itu seperti dosa sihir atau bertenung, Tuhan bilang, pendurhakaan gitu ya. Oke, jadi Amalek ya, Amalek. Dan tadi kita bilang ada sebagian orang mencoba untuk melihat suatu pelajaran rohani juga di sini. Karena Amalek dianggap sebagai simbol dari kedagingan, bahwa selama kita hidup di dunia ini kita masih akan bertempur terus dengan daging kita yang lama, daging sifat-sifat daging kita. Jadi pertempuran ini tidak ada hentinya, tidak akan ada habis-habisnya, saudara kasih Tuhan. Dan itu Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Namun Tuhan berjanji akan menghilangkan ingatan terhadap Amalek. Itu berarti bahwa suatu ketika nanti kita akan mendapatkan kemenangan final, yaitu pada saat kebangkitan kita, pada saat tubuh kita diubah, ya, tubuh jasmani kita yang lama ini entah mati atau di dalam rapture. Ini adalah pengharapan kita yang indah, bahwa kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, dan yang fana ini, sebagaimana Paulus katakan, akan mengenakan yang tidak fana, dan yang dapat binasa akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan tubuh kita akan dimuliakan. Pada waktu itulah ya, ingatan terhadap Amalek ya, yang kita katakan bisa jadi melambangkan kedagingan kita, ingatannya akan dilenyapkan, dan tubuh kita tidak akan lagi menggoda kita untuk berdosa begitu. Dan ini yang sering kali ditanyakan sama orang. Orang berkata, bukankah di sorga kita masih punya kehendak bebas? Apakah di sorga kita masih bisa berdosa? Dan saya berkata bahwa memang kita masih punya kehendak bebas, namun di sorga nanti kita tidak akan berdosa lagi. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang ini. Kita sudah lulus ujian nomor 1, ya, karena kita sudah mempunyai pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah pernah tahu tentang dosa, dan kemudian tidak ada lagi yang menggoda kita, ya, yaitu kalau di dunia ini kan ada dunia, ada iblis, ada daging kita. Nah, daging kita sudah diubah. Iblis tidak ada di sorga, dan dunia juga semuanya baik di sorga, ya, tidak ada dunia lagi, sudah menjadi sorga begitu kan. Jadi kita tidak akan berbuat dosa lagi walaupun kita memiliki kehendak bebas di sorga nanti. Oke, jadi sangat indah pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Kita akan akhiri sampai di sini. Memang materi tidak sepadat yang beberapa pasal yang lain, namun kita bisa merenungkannya dan tetap menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, dan Tuhan, kami rindu semakin mengenal Engkau, mengenal firman-Mu, dan semakin diajar oleh firman-Mu ini. Pimpin supaya semua yang mendengarkan, Tuhan, bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Demikianlah ulangan pasal 25. Jangan lewatkan sesi yang berikutnya nanti. Sampai bertemu. Maranatha.